Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam, Mbak Erliana, apa kabar? Baik Bu. Sebelumnya mohon maaf jika mengganggu. Saya kemari karena disarankan oleh teman saya. Oh gitu, baik. Syukur ya kalau Mbak Erliana ini dalam keadaan yang baik-baik saja meskipun di tengah pandemi seperti ini. Kalau boleh saya tahu, gimana ini akhir-akhir ini kegiatannya Mbak Erliana selama pandemi ini? Ya alhamdulillah baik Bu, tapi ya begitu sih Bu. Nah, gimana ini? Begitunya yang seperti apa ini maksudnya? Begitu lancarkah atau gimana? Saya agak malas Bu untuk sekolah di masa pandemi ini. Kerjakan tugas juga ogah-ogahan gitu loh. Ya pokoknya malas aja. Baik, sebelumnya kan Mbak Herliana mengatakan bahwa Mbak Herliana menemui saya karena saran dari teman Mbak Herliana, begitu ya? Ya Bu. Ya, kalau boleh saya tahu, teman Mbak Herliana ini kenapa kok sampai menyarankan Mbak Herliana untuk datang menemui saya? Eh, karena teman saya ini kayak melihat saya tuh ketika pandemi ini agak berubah gitu loh, tidak seperti saya yang ketika sekolah offline gitu. Saya tuh terlihat malas, terus ogah-ogahan gitu, nggak untuk melaksanakan sekolah daring. Pokoknya ya nggak saya banget gitu loh. Makanya teman saya mungkin heran. Tapi menurut saya sih ya biasa-biasa aja sih. Tapi menurut teman saya tuh kayak itu nggak saya banget sih. Oh gitu, baik-baik. Nah, Mbak Eliana mengatakan bahwa akhir-akhir ini Mbak Eliana jadi nggak semangat gitu, jadi ogah-ogahan begitu ya. Nah, apakah hal yang terjadi sama Mbak Eliana ini sebelumnya udah terjadi atau baru-baru ini? Sudah berapa lama Mbak Eliana menjadi tidak semangat seperti ini? Ya kurang lebih sih ya kalau dikatakan sih 6 bulan sih Bu. Udah pokoknya start waktu sekolah online itu saya agak sedikit berubah gitu. Jadi ya ya mungkin karena pandemi ini. Gitu. Berarti selama pandemi ini gitu ya? Iya, selama pandemi ini. Nah, bisa Mbak Eliana jelaskan, memangnya selama pandemi ini kegiatan Mbak Eliana di rumah ini gimana? Ya, karena saya kan mempunyai adik kan Bu. Saya itu kan anak pertama. Ya. Nah, uh, ketika di rumah itu saya juga harus menjalankan tugas, apalagi saya cewek gitu loh. Ya wajar sih Bu, nggak misalnya membantu orang tua, tapi menurut saya kayak orang tua saya tuh nggak pengertian dulu Bu, nggak pengertian ketika saya sedang belajar atau mengerjakan tugas itu, seperti mereka tuh nggak mau tahu gitu loh. Pokoknya ya pekerjaan rumah harus gitu. Padahal kan kalau saya lihat teman-teman saya tuh kayak enak gitu loh Bu. Maksudnya Ya, ya, ya. orang tuanya tuh pengertian. Nah, kalau orang tua saya tuh kurang sih Bu. Makanya saya tuh agak males, terus sering dimarahin. Padahal sebelum pandemi itu saya tuh nggak gini. Ya, ya, baik-baik. Nah, berarti apakah orang tua Mbak Erliana ini bisa dikatakan bahwa mereka ini marah karena Mbak Erliana nggak sempat membantu orang tua Mbak Erliana, sedangkan Mbak Erliana ini sedang sibuk melaksanakan tugas, sekolah online, begitu? Mungkin bisa jadi Bu. Kalau misalnya mengerjakan pekerjaan rumah sih kita ngerjakan, saya ngerjakan, cuma karena dulu mungkin ya ini pribadi saya, kan saya tuh dulu
kalau misalnya sudah pulang sekolah itu ya udah nggak ada beban tugas tuh loh. Jadi akan saya kerjakan ketika pulang sekolah gitu. Jadi intinya sampai rumah itu saya udah nggak mengerjakan tugas. Nah mungkin di sini orang tua saya itu kaget kok kebanyakan terus kok gini, maksudnya dikira tuh saya cuma leha-leha gitu loh Bu. Nah saya tuh males di situnya. Ya, jadi ada perbedaan gitu ya antara Mbak Erliana yang sekolah offline dengan ketika Mbak Erliana sekolah online gitu di pandangan orang tua Mbak Erliana, begitu ya. Iya. Nah, tadi Mbak Erliana mengatakan bahwa orang tua Mbak Erliana ini sering marah-marah karena mungkin memang orang tua Mbak Erliana ini menganggap Mbak Erliana sering leha-leha, tidak mengerjakan apa-apa, begitu ya. Nah, jika orang tua Mbak Erliana marah-marah seperti itu, apa yang dilakukan Mbak Erliana? Ya saya diam aja gitu loh Bu, karena saya anak pertama ya. Ya kayak seolah-olah itu salah saya gitu loh, karena nggak mungkin juga saya memarahin adik saya masih kecil. Maksudnya ya udah diam aja, maksudnya didengarkan aja, terus udah kayak gitu. Baik. Nah, lalu kalau Mbak Erliana nggak bicara apapun kepada orang tua Mbak Erliana cukup diam saja meskipun orang tua Mbak Erliana marah, apakah mereka berhenti memarahi Mbak Erliana atau justru mereka tetap marah kepada Mbak Erliana? Kalau misalnya kalau saya bilang pun nanti ujung-ujungnya juga mereka marah, jadi saya agak malu untuk bilang gitu. Seperti itu sih. Nah, kalau mereka tetap marah gitu ya, nah sebenarnya berdampak nggak buat Mbak Erliana kalau orang tua Mbak Erliana itu terus-terusan marah gitu? Ya berdampak sih Bu, berdampaknya kayak saya jadi kayak dulu ogah-ogah untuk kuliah gitu loh, maksudnya ya ngapain udah ogahan untuk belajar gitu loh Bu, kayak sekolah ya udah ujung-ujungnya tuh nanti dimarahin meskipun saya rajin atau apa ya, mereka tuh nggak mau tahu gitu loh, kayak gitu ya. Berarti ya bisa dikatakan ya kalau Mbak Erliana ini kurang semangat atau ogah-ogahan mengerjakan tugas ini karena orang tua Mbak Erliana yang sering marah, yang tidak mengerti tentang keadaan Mbak Erliana, dan Mbak Erliana sendiri pun tidak berkenan atau tidak berniat untuk memberikan pengertian kepada orang tua Mbak Erliana karena Mbak Erliana sudah beranggapan bahwa ya orang tua aku nggak bakalan pernah ngerti aku gitu ya. Nah, kalau begitu Mbak Erliana, dari pertemuan kali ini ya, sesi pertemuan kali ini, apa yang diinginkan Mbak Erliana? ya saya ingin minimal menghilangkan sedikit rasa malas saya gitu loh, kayak mengembalikan aku dulu tuh nggak gini gitu loh, maksudnya mengembalikan ya aku yang dulu yang giat untuk belajar, terus nggak ogah-ogahan untuk ngerjakan tugas, pokoknya ya kayak anak biasa gitu loh. Misalnya kan juga stres kok misalnya juga masih beban sama orang tua dan lain-lain gitu. Nah, sebelum Mbak Erliana ingin mengubah perilaku Mbak Erliana yang males-malesan menjadi Mbak Erliana yang seperti dulu yang lebih semangat, ya lebih rajin. Nah, ada beberapa hal yang perlu dirubah dulu ya Mbak Erliana. Karena berdasarkan yang sudah tadi Mbak Erliana jelaskan, masalah-masalah yang dialami oleh Mbak Erliana ini
menunjukkan kalau ada pikiran Mbak Erliana yang menganggap bahwa orang tua Mbak Erliana ini tidak akan mengerti Mbak Erliana, padahal Mbak Erliana belum mencoba untuk memberikan pengertian atau menjelaskan kondisi sebenarnya Mbak Erliana ini seperti apa. Nah, karena pikiran Mbak Erliana yang seperti itu membuat orang tua Mbak Erliana ya terus-terusan marah, terus berdampak kepada Mbak Erliana. Mbak Erliana menjadi kurang semangat, menjadi ya udah nggak peduli sama orang tua begitu ya. Jadi sebelum ke Mbak Erliana, perilaku Mbak Erliana yang tidak semangat itu, Mbak Erliana harus paham dulu bagaimana pikiran Mbak Erliana itu bisa mengubah perilaku Mbak Erliana begitu. Nah, apakah sampai sini Mbak Erliana paham atau ada yang ingin ditanyakan? Mungkin sampai sini belum. Nah, baik. Sebelum kita ke sesi berikutnya ya, kita sepakati dulu untuk sesi kali ini kita akan melaksanakan proses konseling selama 20 sampai 30 menit. Nah, apakah Mbak Erliana bersedia meluangkan waktu sekitar 20 sampai 30 menit? Bersedia. Nah, baik, jika Mbak Erliana bersedia, saya ingin bertanya dulu kepada Mbak Erliana ini, sebelumnya apakah Mbak Erliana pernah melaksanakan proses konseling? Enggak sih, baru pertama kali. Belum pernah ya? Atau mungkin Mbak Erliana pernah dengar tentang konseling, proses konseling gitu? Pernah sih, cuma kayak ya proses konseling kayak biasa gitu loh. Mungkin kan karena saya nggak tahu ya bagaimana siswa. Ya kalau misalnya yang teman-teman saya tuh konseling tuh ya curhat kayak gitu. Ya, saya pahamnya sih cuma segitu. Mbak Erliana, sebelumnya mohon maaf kurang jelas ya suaranya. Oh iya, Ya, sudah jelas kan Bu? ya sudah. Nah, terima kasih Mbak Erliana. Baik, sebelum kita memasuki proses konseling ya Mbak Erliana, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai konseling itu sendiri apa, supaya Mbak Erliana ada gambaran untuk proses berikutnya, begitu ya. Nah, untuk proses konseling ini sebuah proses bantuan, gitu, proses bantuan kepada seseorang dari seorang konselor dengan cara mengarahkan seseorang itu untuk mengatasi masalahnya dan secara mandiri melaksanakan dan mengatasi permasalahannya sendiri. Nah, dari sini kita ketahui batas-batas peran antara saya dan Mbak Erliana, begitu ya. Nah, dalam proses konseling ini perlu peran aktif antara saya dan Mbak Erliana juga. Jadi meskipun Mbak Erliana di sini yang memiliki masalah, bukan berarti nanti Mbak Erliana menyerahkan segalanya ke saya untuk menyelesaikan semua masalah Mbak Erliana. Jadi Mbak Erliana pun harus berperan aktif, peduli terhadap diri Mbak Erliana untuk menyelesaikan masalah Mbak Erliana gitu ya. Nah, selanjutnya ada beberapa asas pelaksanaan konseling ini. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana segala hal yang dibahas kita dalam proses konseling ini tidak diperkenankan untuk menjadi konsumsi publik begitu, kecuali Mbak Erliana sendiri yang menyetujui seseorang untuk mengetahui apa yang kita bahas hari ini. Yes, paham Mbak Erliana? Ya, paham. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini juga penting dalam proses konseling, di mana Mbak Erliana diharapkan untuk bisa terbuka, menjawab atau memberikan informasi yang sudah saya tanyakan kepada Mbak Erliana, gitu ya. Dan yang terakhir ada asas kesukarelaan. Di sini Mbak Erliana melaksanakan proses konseling, Mbak Erliana datang menemui saya tanpa adanya paksaan dari manapun, begitu nggih?
Sudah cukup paham, Iya, Mbak Bu. Erliana? Alhamdulillah cukup. Ya. Kalau cukup paham dan tidak ada yang ditanyakan, berdasarkan yang sudah diinginkan Mbak Erliana tadi, itu adalah tujuan konseling kali ini, yang mana Mbak Erliana akan mengubah pikiran negatif Mbak Erliana, begitu ya? Benar begitu Mbak Erliana? Oh iya. Iya, Ya. Bu. Nah, jika begitu, ada sebuah strategi yang akan saya tawarkan kepada Mbak Erliana, yaitu strategi untuk menghentikan pikiran atau thought stopping. Sudah pernah dengar sebelumnya? Belum, Bu. Baru kali ini. Baik, nah kalau begitu perizinkan saya untuk menjelaskan sedikit ya, agar Mbak Eliana Oh dapat iya. gambaran begitu. Nah, thought stopping ini atau penghentian pikiran, ini suatu strategi untuk menghentikan pikiran. Nah, pikiran seperti apa? Pikiran-pikiran negatif, pikiran yang merugikan diri, seperti yang dialami oleh Mbak Erliana. Mbak Erliana kan berpikir bahwa orang tua tidak akan pernah mengerti Mbak Erliana, ya. Itu adalah pikiran yang merugikan diri Mbak Erliana, sehingga pikiran itulah yang nantinya perlu untuk dihentikan agar Mbak Erliana dapat lebih semangat lagi, lebih rajin lagi daripada sebelumnya, begitu ya. Dan dalam proses konseling di strategi ini, nantinya akan ada proses relaksasi, Mbak Eliana. Jadi, proses penghentian pikiran itu akan dijalankan melalui proses relaksasi yang akan saya arahkan nanti kepada Mbak Erliana. Nah, proses relaksasinya seperti apa? Proses relaksasinya nanti, ya saya minta Mbak Erliana untuk rileks saja, rileks. Mbak Erliana tenang aja, santai. Yang akan saya minta nanti adalah Mbak Erliana membayangkan situasi yang menurut Mbak Erliana itu tidak mengenakan dan membuat Mbak Erliana berpikir negatif. Begitu. Nah, apakah Mbak Erliana sudah cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Nah, nanti setelah Mbak Erliana sudah memperoleh bayangan tentang situasi tersebut, Mbak Erliana akan saya minta untuk mengatakan pikiran yang cenderung muncul ketika ada situasi itu. Jadi Mbak Erliana mengatakan pikiran itu sekeras mungkin, dan begitu Mbak Erliana mengatakan itu, akan sesegera mungkin saya interupsi, stop, begitu. Ya, sudah cukup paham Mbak Erliana? Berarti nih saya mengatakan perasaan saya dan peristiwa-peristiwa tersebut gitu. Ya, itu Sebebas-bebas mungkin. sebebas-bebas mungkin Anda bayangkan nanti, terus nanti Anda katakan, kira-kira pikiran yang begitu situasi itu muncul itu pikiran apa yang langsung muncul di pikiran Mbak Erliana, gitu. Ya, sudah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, baik kalau begitu, ini kita akan langsung mulai proses relaksasinya ya, Mbak Erliana. Oh iya, Ya, Bu. jadi saya akan arahkan Mbak Erliana untuk rileks saja. Ambil posisi duduk ternyaman. Yang paling nyaman yang Mbak Erliana rasakan, ya. Jika sudah memperoleh posisi duduk yang sudah senyaman mungkin, ya sudah nyaman nggih Mbak Erliana, bisa anggukkan kepala. Ya, silakan memejamkan mata dan santai aja ya, rileks. Saya minta Mbak Erliana untuk membayangkan situasi apapun yang membuat Mbak Erliana itu kurang nyaman atau berpikiran yang merugikan diri, seperti itu. Silakan dibayangkan. Apakah sudah muncul di bayangan Mbak Erliana? Ya, silakan menganggukkan jika memang sudah. Nah,
Dari situasi tersebut, ya, apa yang Mbak Herliana pikirkan? Pikiran-pikiran negatif apa yang Mbak Herliana pikirkan? Silakan dimunculkan dalam pikiran Mbak Herliana. Jika sudah memperoleh pikiran tersebut, silakan Mbak Herliana untuk menyuarakan sekeras mungkin pikiran negatif tersebut. Sudah mendapatkan pikiran tersebut, Mbak Herliana? Nah, jika sudah, saya hitung 1-3, silakan untuk menyuarakan, mengatakan sekeras mungkin pikiran tersebut. Ya, Mbak Herliana, silakan 1, 2, 3. Aku capek, aku marah ketika orang tuaku nggak bisa ngertiin aku ketika mengerjakan tugas dan ada beban. Pokoknya capek Stop. dan Ya. Nah, baik. Mbak Elena sudah bisa membuka matanya. Nah, jadi setelah interupsi stop tadi, apakah Mbak Herliana sudah memperoleh sedikit pemahaman? Apa yang dihentikan tersebut? sudah. Ketika saya mengungkapkan pikiran, perasaan saya kecewa dan sedih dan marah, semuanya akan diinterupsi oleh ibu. Menurut saya itu adalah Ya. Itu harus stop. Sebentar, mohon maaf Mbak Eliana agak kurang jelas ya. Oh, iya. Ketika saya mengungkapkan pikiran itu semua, ketika ibu menyetop, jadi saya kayak sadar bahwa cukup, pikiran itu udah sampai situ aja. Nah, bagus kalau Mbak Eliana sudah memperoleh pemahaman seperti itu. Lalu nanti selanjutnya, jadi Mbak Eliana kira-kira kalau saya minta Mbak Erliana untuk mempraktekkan sendiri. Jadi tanpa instruksi saya, Mbak Erliana melakukan relaksasi seperti tadi, membayangkan, memikirkan yang pikiran yang negatif, lalu Mbak Erliana stop sendiri. Apakah Mbak Erliana sudah bisa? Mungkin bisa Bu. Jadi intinya saya stop sendiri gitu. Iyalah. Ketika membayangkan. Benar. Oh. Jadi setelah ini saya minta Mbak Erliana kembali rileks dan membayangkan, tapi tanpa instruksi saya, begitu. Sudah paham? Ini membayangkannya saya berkata keras atau cukup di dalam hati? Cukup di dalam hati. Jadi nanti begitu Mbak Erliana membayangkan, terus muncul pikiran yang negatif, Mbak Erliana langsung bilang, stop, begitu. Artinya Mbak Erliana bisa menghentikan pikiran tersebut. Ya, saya hitung 1-3 ya. Mbak Erliana bisa membayangkan seperti yang tadi. 1, 2, 3. Stop. Nah, baik. Jika Mbak Erliana sudah bisa mempraktekkan sendiri, harapannya Mbak Erliana juga bisa melakukan itu di luar proses konseling ini dalam kehidupan sehari-hari untuk membiasakan Mbak Erliana untuk menghentikan secara langsung pikiran negatif Mbak Erliana terhadap sesuatu hal, begitu ya. Nah, diharapkan nanti setelah proses konseling ini Mbak Erliana bisa mempraktekkan penghentian pikiran negatif ini di keseharian Mbak Erliana, yang nantinya setelah proses konseling ini kita jadwalkan seminggu setelah proses konseling ini ya, kita bertemu lagi untuk melihat progres dari Mbak Erliana dalam pelaksanaan penghentian pikiran ini. Ya. Oh, baik Bu.
bersedia untuk 1 minggu setelah ini bertemu lagi? Oh, bersedia, Bu. Nah, baik. Kalau begitu, sampai sini ya Mbak Erliana, proses konseling kali ini. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Mungkin belum, Bu. Mungkin di sesi berikutnya, kalau misalnya ada kendala, akan saya tanyakan. Baik, kalau begitu saya akhiri ya Mbak Erliana sesi konseling kali ini. Semoga Mbak Erliana mendapatkan manfaat dari proses konseling kali ini dan Mbak Erliana selalu dalam keadaan sehat di masa pandemi seperti ini. Begitu ya, kita bertemu 1 minggu ke depan. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan berkenan menemui saya. Ya, terima kasih Mbak Eliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Bu. Oke, sama-sama.